mau nanya dulu nih ke Wiki dan juga Apa? pemirsa di rumah nih, pasti selama pandemi ini bayar listriknya lebih mahal. Iya, karena aku banyak di rumah, WFH, terus di rumah AC-an terus. Iya, ASEAN terus, Netflixan terus, Iya, nonton gitu betul. ya dan sebagainya. Nah, ada caranya nih ternyata untuk Oh, menghemat ada. sampai sekitar 30%. Lumayan Gimana kan? caranya? Nah, kita sampaikan dulu informasinya ya. Ya. Di mana roda perekonomian Indonesia ini pemirsa terus bergeliat pasca menurunkan level PPKM di beberapa daerah. Ya, hal ini dilihat dari konsumsi listrik yang meningkat baik di segmen industri dan masyarakat. Peningkatan konsumsi listrik di bulan Oktober membuat beban puncak listrik Jawa Bali mencetak rekor tertinggi pada 14 Oktober 2021, tertinggi sejak 2019. Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menilai pemulihan ekonomi sudah terasa melihat konsumsi listrik yang kian membaik. Beban puncak listrik siang hari sepanjang 2021 tertinggi pada Rabu 13 Oktober 2021. Beban puncak siang tercatat mencapai 27.740 MW. Capaiannya lebih baik dibandingkan dengan beban puncak tertinggi sepanjang 2020 sebesar 26.717 MW pada Maret silam. Pemulihan ekonomi ini juga terasa dari catatan konsumsi listrik yang tumbuh. Hingga September konsumsi listrik tumbuh 4,42% dibandingkan tahun lalu. Hingga kuartal 3 2021, konsumsi listrik tercatat sebesar 187,78 terawatt-hour. Indikasi pemulihan perekonomian di tengah pandemi terlihat dengan pertumbuhan konsumsi listrik di sektor industri yang mencapai 10,63% atau sebesar 58,04 terawatt-hour dan memiliki pangsa sebesar 30,91% dari total konsumsi listrik. Hal ini menjadikan sektor industri sebagai urutan kedua tertinggi setelah sektor rumah tangga yang memiliki pangsa sebesar 46% dengan konsumsi listrik sebesar 85,43 terawatt-hour. Ya, nah tadi kan Wiki bertanya caranya, mekanismenya bagaimana untuk bisa menghemat energi, khususnya listrik ini sampai 30%. Kita sudah bergabung bersama dengan Mas Irfan Farasata, founder dan CEO dari Power Brain, sepupunya Power Breakfast. Saudaraan, Power Breakfast sama Saudaraan ya. Power Bread. Selamat Halo Mas pagi, Irfan. Mas Irfan. Mbak Wiki, Mbak Prisa, apa kabar? Hai. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Power Breaks. Power Breaks antara Power Brain dan Power Breakfast. Oke. Oke, Mas Irfan. Tadi kan aku sama Prisa sempat nanya gimana sih caranya bisa menghemat konsumsi listrik sampai dengan 30%. Power Brain ini bisa membantu itu. Gimana sih caranya? Oke ya, jadi mungkin perkenalan sedikit ya. Jadi kami dari Power Brain sebetulnya perusahaan manajemen energi ya. Jadi konsep manajemen energi sebetulnya sudah lama ada. So this is not a rocket science things ya. Nah, di sini kami coba masuk menggunakan teknologi otomasi ya yang sedang ngetren akhir-akhir ini. Dengan menggunakan teknologi ini sekarang bangunan skala kecil menengah bisa mendapatkan solusi tersebut karena sebelumnya itu banyak yang tidak menerapkan solusi manajemen energi karena biayanya itu sangat labor intensif dan mahal gitu. Jadi kita sekarang menggunakan teknologi otomasi untuk sektor manajemen energi seperti itu sih kurang lebih. Oke, manajemen energi, gampangnya sebutnya misalnya listrik gitu ya. Nah, ini apakah listrik konsumsi untuk rumah tangga atau yang seperti apa dan caranya bagaimana? Ya, sebetulnya untuk manajemen energi tersebut bisa untuk segala sektor ya, bisa untuk rumah tangga, bisa untuk bangunan, bahkan untuk generation power plant seperti itu. Jadi untuk manajemen energi tersebut sebetulnya penerapannya cukup luas ya, dan kalau untuk Power Brain sendiri at this moment kita fokus untuk bangunan komersial, Mbak Prisa. Misalnya seperti perkantoran gitu ya, atau Ya, betul, Hotel. hotel, mall gitu ya. Ya, betul. Oke, as Seperti if itu. saya adalah manajemen dari sebuah bangunan komersial gitu. Mau gunakan jasa Power Brain, itu gimana sistemnya? Ya, jadi sebetulnya yang kita lakukan di sini betul-betul mengikuti rules dari manajemen energi gitu ya. Kita start from energy audit. Kebetulan Power Brain sudah tersertifikasi ya dari BNSP untuk melakukan energy audit untuk energy auditornya. Lalu dari situ kelihatan ada potensi-potensi savings itu, either itu improvement dari sistemnya, bangunannya, atau secondly kita tidak usah melakukan improvement di sistemnya, tapi kita bisa mengatur pemakaian energinya, kita mengatur pemakaian equipmentnya supaya tidak boros. Karena
pada kenyataannya di lapangan kita sering banget melihat banyak orang masyarakat melakukan konsumsi energi itu sangat-sangat boros gitu. Ada yang lupa sesimpel kayak lupa mematikan AC, lampu dan sebagainya seperti itu sih Mas. Jadi untuk power brain sendiri kita di sini menggunakan alat elektronik secukupnya berdasarkan okupansi dan juga kondisi lingkungan seperti itu. Oke, jadi semacam kalau misalnya bicara soal konstruksi, bisa menghitung pakunya sebenarnya nggak usah terlalu sebanyak ini. Pokoknya misalnya 10 aja sudah cukup untuk bisa berdiri, nggak harus yang 20. Nah itu bisa dihemat 10-nya lagi. Nah energi juga demikian ya. Oke, saya masih berbincang ataupun kami masih berbincang dengan Mas Irfan Farasata, beliau adalah founder dan juga CEO dari Power Brain. Mas Irfan, tadi kan sempat disampaikan sistem otomasi yang kemudian akan membantu manajemen dari energi sebuah bangunan komersial gitu. Nah, mungkin si sistem otomasinya ini bekerjanya seperti apa, Mas Irfan? Oke, jadi mungkin di sini untuk kerja sistem otomasi kami itu sangat depends on alat yang kita kontrol ya. Mungkin yang banyak potensi savingsnya itu adalah di sistem pendingin kayak seperti di AC ya. Kalau di rumah kita punya AC split wall dan juga kalau di bangunan besar biasanya ada chill water pump, jadi AC sentral gitu. Speaking AC yang di rumah kayak split wall gitu, kita biasanya mengontrol dengan menggunakan infrared protokol gitu ya. Kita seperti remote biasa. Jadi kita kontrol mode-modenya, temperaturnya berdasarkan tadi kondisi di lapangan dan juga kondisi lingkungan sekitar. Nah, untuk di bangunan besar ini sistemnya sedikit berbeda. Untuk di bangunan besar biasanya kita mengontrol dari chilled water pump-nya itu dengan menggunakan inverter ya. Jadi kita adjust mass flow rate-nya, bukan konsumsi tapi ya mass flow rate dari waternya itu supaya kerja pompanya ini tidak terlalu berat seperti itu. Oke, Mas, apa yang membuat klien gitu ya harus percaya dengan Power Brain ini? Landasannya apa untuk memahami soal penghematan energi ini? Urgensinya apa? Kenapa akhirnya energi harus dihemat begitu ya? Oke, ya. Mungkin this is very interesting topic ya. Jadi di sini also yang kenapa tim kami involved into this idea because we all know ya kayak currently untuk energy generation itu mostly rely on fossil based energy seperti coal kayak gitu. Nah itu yang mana itu ketika kita bakar, ketika kita ekstrak gitu ya supaya bisa di-convert ke electricity itu pasti menghasilkan greenhouse gases yang mana itu dampaknya ke arah untuk global temperature rise. Nah ini memang dampaknya untuk negara kita, tropical countries yang coastal line itu sangat panjang, ini sangat-sangat dreadful ya bisa dibilang seperti itu. Karena ketika sea level rise, kita banyak tempat yang tenggelam dan itu menjadi tidak economical lagi gitu untuk economic activities. And secondly, untuk tempat yang semakin panas, maka kita membutuhkan energi tambahan untuk agar orang-orang bisa melakukan aktivitasnya. Oke. Apa kelebihan dari Power Brain? Karena sebuah bangunan komersil pasti sudah memikirkan dari segi energi yang paling hemat seperti apa. Biasanya sudah sepaket gitu ya. Apa kelebihan dari Power Brain sehingga para klien ini harus beralih ke Power Brain? Ya, jadi di sini kelebihan dari Power Brain adalah kita menggunakan manajemen energi dengan sistem otomasi yang mana biayanya sangat-sangat murah dibandingkan. Apakah yang lain juga tidak demikian? Dibandingkan dengan manajemen energi yang konvensional harus meng-hire building maintenance jumlahnya cukup banyak dan itu memakan biaya kayak puluhan juta per bulan ya. Dengan sistem kami kita bisa drop the cost significantly. Kalau kita lihat dari klien-kliennya sendiri rata-rata itu penghematannya 30% atau memang ada yang kemudian sudah digunakan gitu ya jasa dari Power Brain sendiri, bahkan mungkin penghematannya lebih dari 30%. Ada nggak pengalaman seperti itu? Ya, bicara tentang penghematan, di sini kita menghemat berdasarkan energi yang wasted gitu ya, yang terbuang, yang mubazir. Nah itu strongly depends on tempatnya itu sendiri dan juga untuk efisiensi energi itu kita tidak bisa push equally gitu ya to all society. Tidak semua segmen bisa di-push ke arah yang sama. Bahkan kita sering menemukan kayak kita audit tempatnya itu lalu potensi energinya itu sangat-sangat minim atau bahkan tidak ada seperti itu. Nah itu tidak kita sarankan untuk
menggunakan sistem kami seperti itu. Nah, again tadi ditanya rata-rata at this moment tempat yang sudah kita kontrol average-nya itu sekitar 17% per bulannya untuk konsumsi listrik. Oke. Penghematannya. Targetnya Power Brand ke depan seperti apa, Mas Irfan? Ya, di sini memang untuk konservasi energi menggunakan teknologi IoT masih sangat-sangat baru ya. Di sini at this first year kita menargetkan untuk generate revenue sekitar 1,5 miliar per bulan, dan tahun depan kita menargetkan untuk grow 5 times ya. Dan we expect this company to be grow significantly di tahun keempat dan kelima, karena kita expect di tahun tersebut untuk teknologi ini akan semakin orang akan semakin aware seperti itu. Nah, kalau sejauh ini sudah seperti apa perkembangannya dari segi klien? Ya, kita di sini sudah menghandle beberapa klien yang cukup prominent ya. Nah, itu kita di sini karena berkecimpung di bisnis yang bisa dibilang high risk ya, terkait dengan electricity, medium voltage dan sebagainya. Nah, itu kita sedang tingkatkan sistem kami lebih standardized dan certified gitu. Jadi supaya orang tidak resist lagi ketika kita menawarkan sistem kami kepada mereka seperti itu. Jadi kita yakinkan mereka dengan sertifikasi. Oke, baik. Sukses terus untuk Power Brain dan memberikan kontribusi dari solusi lah penghematan energi secara makro begitu di Indonesia, agar kemudian energinya bisa dihemat lagi dan dunia dapat menjadi sebuah tempat yang lebih baik lagi untuk ditinggali. Mas Irfan, terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Sehat selalu. Selamat pagi. Pagi.